Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salvina Laili dari NIM 25021011067 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi IPS dengan tema interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, lalu kita akan mempelajari interaksi manusia, bentuk-bentuk interaksi, contoh dalam kehidupan sehari-hari, dan yang keempat, dampak yang ditimbulkan serta upaya menjaga lingkungan agar tetap lestari. Tapi sebelum saya lanjut, kita perlu memahami terlebih dahulu sih apa yang dimaksud dengan interaksi dan lingkungan. Nah, interaksi itu apa sih teman-teman? Nah, interaksi itu ya yang mengaruhi dua pihak atau lebih, sedangkan kalau lingkungan itu yang ada di sekitar manusia, baik berupa makhluk hidup maupun benda mati. Tadi apa teman-teman yang mengaruhi dua pihak atau lebih? Itu yang dinamakan interaksi ya teman-teman. Dan yang lingkungan tadi di sekitar manusia, ingat lingkungan itu tadi yang di sekitar manusia, baik berupa makhluk hidup maupun benda mati. Oke, baik. Dan demikian, interaksi manusia dengan lingkungan adalah hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan sekitar. Lalu manusia itu bisa memanfaatkan lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti air, apalagi ya, nah yang kita sehari-hari makan, nah itu makanan juga itu bisa manusia memanfaatkan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan. Lalu tempat tinggal dan yang terakhir sumber energi. Sebaliknya lingkungan juga akan dipengaruhi oleh setiap tindakan manusia. Nah, apabila manusia menjaga lingkungan dengan baik, maka lingkungannya itu akan tetap lestari. Namun, jika manusia merusaknya, maka dampaknya juga akan kembali yang dirasakan oleh manusia juga. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang menjelaskan jenis-jenis lingkungan. Lingkungan itu menjadi tiga, yaitu lingkungan alam, buatan, dan sosial. Sekarang saya akan menjelaskan tentang lingkungan alam terlebih dahulu. Lingkungan alam itu yang terbentuk secara alami tanpa campuran tangan manusia. Contoh seperti gunung, laut, terus kayak hutan, pantai, sungai dan lain sebagainya. Lalu kalau lingkungan buatan itu yang tidak dibuat oleh manusia, yang dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti jembatan, lalu waduk, sawah, sekolah, rumah, dan jalan raya. Itu apa teman-teman tadi? Itu lingkungan buatan yang dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Benar. Yang ketiga, lingkungan sosial, yaitu yang terdiri atas hubungan antara manusia. Contoh seperti keluarga kita, sekolah kita, tetangga kita, dan masyarakat kita. Dan lingkungan sosial inilah manusia belajar bagaimana cara kita menyikapi, kayak manusia itu belajar tentang apa arti bekerja sama, saling menghargai, dan saling membantu. Lalu saya akan mau menjelaskan tentang bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Interaksi manusia tuh ada dua ya, yang itu interaksi positif, yang kedua negatif. Nah, kalau interaksi positif itu tindakan manusia yang memberikan manfaat bagi lingkungan. Contoh seperti menanam pohon, membersihkan lingkungan, menghemat pengguna air, dan membuang sampah pada tempatnya. Itu yang dinamakan interaksi positif, yang tindakan manusia yang memberikan manfaat bagi lingkungan. Lalu interaksi negatif itu interaksi tindakan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Contoh seperti penebangan hutan tanpa persetujuan orang lain, dan yang kedua membuang sampah ke sungai diam-diam. Kalian biasanya suka membuang sampah di sungai. Dan yang ketiga membakar hutan, yang keempat mencemari udara. Itu akibatnya nanti akan menyebabkan terjadinya banjir, longsor, pencemaran air, pencemaran udara, bahkan perubahan iklim, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk contoh interaksi manusia dengan lingkungan
dalam kehidupan sehari-hari. Saya kasih tahu ya teman-teman, kalau kita di rumah yang kalian harus terapkan itu dengan yang pertama, kita harus membantu orang tua kita atau ibu kita dengan menyiram tanaman. Biasanya kan ibu-ibu kalian itu suka menyiram tanaman kalau kalian punya taman di rumah. Dan yang kedua, menghemat listrik. Kalau kita mengetahui ada lampu yang menyala di pagi hari, itu kita harus bisa mematikannya, karena biar orang tua kita nggak membayar listrik berlebihan ya teman-teman. Dan yang ketiga, menghemat air. Itu harus, karena itu yang dinamakan interaksi manusia dengan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan di rumah kita, semisal. Lalu kalau kalian di sekolah, yang harus diterapkan adalah yang pertama itu melaksanakan piket kelas kalau kita dijadwalkan. Dan yang kedua, membersihkan halaman sekolah kalau kita lagi disuruh sama guru atau lagi ada briefing, kayak seperti kita kerja bakti, kerjasama gitu, yang itu kita harus bisa membantu membersihkan halaman sekolah. Yang ketiga, tidak mencoret meja dan dinding. Itu tidak boleh diterapkan waktu kita di kelas, waktu kita belajar. Kalau semisal kalian di masyarakat, yang harus kalian terapkan itu, yang pertama, kita harus mengikuti kerja bakti membersihkan lingkungan. Yang kedua, membersihkan saluran air. Dan yang ketiga, menanam pohon bersama. Lalu, sekarang kita lanjut pembahasan. Lalu kita akan memahami dampak interaksi manusia dengan lingkungan. Dampak positif, apabila manusia menjaga lingkungan dengan baik, maka manfaat yang diperolehnya adalah yang pertama, udara menjadi lebih bersih. Kalau kita menghirup udara, itu kita menjadi kayak lega, nyaman, tenang, karena itu dampak interaksi manusia dengan lingkungan. Yang kedua, lingkungan menjadi sehat, karena kita nggak melihat sampah sembarangan berserakan di pinggir-pinggir jalan. Dan yang ketiga, mengurangi risiko banjir. Dan yang keempat, menjaga kelestarian tumbuhan dan hewan. Biar tumbuhan dan hewan tetap sehat, kita harus menjaga lingkungan dengan baik ya teman-teman. Dan maka akan timbul berbagai masalah. Apa teman-teman tadi timbul berbagai masalah ya? Itu dinamakan dampak negatif. Negatif tadi itu apa? Manusia merusak lingkungan, maka akan timbul berbagai masalah. Yang pertama adalah banjir. Setiap kali banjir itu harus disalahkan manusia karena tidak menjaga lingkungan dengan baik. Yang kedua, tanah longsor. Yang ketiga, kekeringan. Yang keempat, polusi udara. Lalu saya akan mengganti konsep lagi, menerangkan upaya menjaga lingkungan. Ada beberapa cara sederhana yang dapat dilakukan oleh kita, yaitu tidak membuang sampah sembarangan. Itu harus diterapkan secara baik-baik ya teman-teman. Yang kedua, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Itu ya nggak boleh, harusnya ya kita harus bisa mengendalikan penggunaan plastik tersebut. Dan yang ketiga adalah menanam pohon. Itu harus kita terapkan ya teman-teman, biar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan yang keempat, menghemat air. Itu harus waktu kita di rumah atau di sekolah atau dimanapun, kalau kita melihat ada air yang menggenang, kita harus mematikan. Dan itu yang dinamakan menghemat air. Dan yang kelima adalah menghemat listrik. Itu harus ya teman-teman. Dan yang keenam, mendaur ulang sampah. Dan yang ketujuh, mengikuti kerja bakti. Dan yang ke-8, menjaga kebersihan sekolah dan rumah. Jika dilakukan bersama-sama, lingkungan akan menjadi lebih bersih, sehat, dan nyaman ya teman-teman. Nah, saya akan menjelaskan tentang hubungan materi dengan IPS. Mengapa materi ini dipelajari dalam IPS ya teman-teman? Nah, karena IPS itu ya mempelajari hubungan antara hubungan antara manusia dengan lingkungan, supaya lingkungan alam tuh maupun lingkungan sosial. Apa tadi teman-teman? Lingkungan alam dan maupun lingkungan sosial itu menjadi lebih baik karena kita menerapkan
menerapkan atau mempelajari hubungan antara manusia dengan lingkungan. Dan melalui pembelajaran IPS, peserta didik diharapkan mampu memahami bahwa manusia itu tuh tidak dapat hidup tanpa lingkungan. Dan oleh sebab itu, manusia itu harus memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana sekaligus menjaga kelestariannya. Materi ini juga membantu siswa memiliki sikap kepedulian lingkungan sejak usia dini sehingga mereka bisa menjaga kebersihan dalam kelestarian alam. Demikian materi mengenai interaksi manusia dengan lingkungan yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan pedulian kita terhadap lingkungan. Terima kasih atas perhatiannya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salvina Laili dari NIM 25021011067 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi IPS dengan tema interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, lalu kita akan mempelajari interaksi manusia, bentuk-bentuk interaksi, contoh dalam kehidupan sehari-hari, dan yang keempat, dampak yang ditimbulkan serta upaya menjaga lingkungan agar tetap lestari. Tapi sebelum saya lanjut, kita perlu memahami terlebih dahulu sih apa yang dimaksud dengan interaksi dan lingkungan. Nah, interaksi itu apa sih teman-teman? Nah, interaksi itu ya yang mengaruhi dua pihak atau lebih, sedangkan kalau lingkungan itu yang ada di sekitar manusia, baik berupa makhluk hidup maupun benda mati. Tadi apa teman-teman yang mengaruhi dua pihak atau lebih? Itu yang dinamakan interaksi ya teman-teman. Dan yang lingkungan tadi di sekitar manusia, ingat lingkungan itu tadi yang di sekitar manusia, baik berupa makhluk hidup maupun benda mati. Oke, baik. Dan demikian, interaksi manusia dengan lingkungan adalah hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan sekitar. Lalu manusia itu bisa memanfaatkan lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti air, apalagi ya, nah yang kita sehari-hari makan, nah itu makanan juga itu bisa manusia memanfaatkan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan. Lalu tempat tinggal dan yang terakhir sumber energi. Sebaliknya lingkungan juga akan dipengaruhi oleh setiap tindakan manusia. Nah, apabila manusia menjaga lingkungan dengan baik, maka lingkungannya itu akan tetap lestari. Namun, jika manusia merusaknya, maka dampaknya juga akan kembali yang dirasakan oleh manusia juga. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang menjelaskan jenis-jenis lingkungan. Lingkungan itu menjadi 3, yaitu lingkungan alam, buatan, dan sosial. Sekarang saya akan menjelaskan tentang lingkungan alam terlebih dahulu. Lingkungan alam itu yang terbentuk secara alami tanpa campuran tangan manusia. Contoh seperti gunung, laut, terus kayak hutan, pantai, sungai dan lain sebagainya. Lalu kalau lingkungan buatan itu yang tidak dibuat oleh manusia, yang dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti jembatan, lalu waduk, sawah, sekolah, rumah, dan jalan raya. Itu apa teman-teman tadi? Itu lingkungan buatan yang dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Benar. Yang ketiga, lingkungan sosial, yaitu yang terdiri atas hubungan antara manusia. Contoh seperti keluarga kita, sekolah kita, tetangga kita, dan masyarakat kita. Dan lingkungan sosial inilah manusia belajar bagaimana cara kita menyikapi, kayak manusia itu belajar tentang apa arti bekerja sama, saling menghargai, dan saling membantu. Lalu saya akan mau menjelaskan tentang bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Interaksi manusia tuh ada 2 ya, yang itu interaksi positif, yang kedua negatif. Nah, kalau interaksi positif itu tindakan manusia yang memberikan manfaat bagi lingkungan. Contoh seperti menanam pohon, membersihkan lingkungan,
menghemat pengguna air dan membuang sampah pada tempatnya. Itu yang dinamakan interaksi positif, yang tindakan manusia yang memberikan manfaat bagi lingkungan. Lalu interaksi negatif itu interaksi tindakan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Contoh seperti penebangan hutan tanpa persetujuan orang lain, dan yang kedua membuang sampah ke sungai diem-diem. Kalian biasanya suka membuang sampah di sungai. Dan yang ketiga membakar hutan. Yang keempat mencemari udara. Itu akibatnya nanti akan menyebabkan terjadinya banjir, longsor, pencemaran air, pencemaran udara, bahkan perubahan iklim, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk contoh interaksi manusia dengan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Saya kasih tahu ya teman-teman, kalau kita di rumah yang kalian harus terapkan itu dengan yang pertama, kita harus membantu orang tua kita atau ibu kita dengan menyiram tanaman. Biasanya kan ibu-ibu kalian itu suka menyiram tanaman kalau kalian punya taman di rumah. Dan yang kedua menghemat listrik. Kalau kita mengetahui ada lampu yang menyala di pagi hari, itu kita harus bisa mematikannya, karena biar orang tua kita nggak membayar listrik berlebihan ya teman-teman. Dan yang ketiga menghemat air. Itu harus, karena itu yang dinamakan interaksi manusia dengan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan di rumah kita, semisal. Lalu kalau kalian di sekolah, yang harus diterapkan adalah yang pertama itu melaksanakan piket kelas kalau kita dijadwalkan. Dan yang kedua membersihkan halaman sekolah kalau kita lagi disuruh sama guru atau lagi ada briefing, kayak seperti kita kerja bakti, kerjasama gitu, yang itu kita harus bisa membantu membersihkan halaman sekolah. Yang ketiga tidak mencoret meja dan dinding. Itu tidak boleh diterapkan waktu kita di kelas, waktu kita belajar. Kalau semisal kalian di masyarakat, yang harus kalian terapkan itu yang pertama, kita harus mengikuti kerja bakti membersihkan lingkungan. Yang kedua, membersihkan saluran air. Dan yang ketiga, menanam pohon bersama. Lalu, sekarang kita lanjut pembahasan. Lalu kita akan memahami dampak interaksi manusia dengan lingkungan. Dampak positif apabila manusia menjaga lingkungan dengan baik, maka manfaat yang diperolehnya adalah yang pertama, udara menjadi lebih bersih. Kalau kita menghirup udara, itu kita menjadi kayak lega, nyaman, tenang, karena itu dampak interaksi manusia dengan lingkungan. Yang kedua, lingkungan menjadi sehat, karena kita nggak melihat sampah sembarangan berserakan di pinggir-pinggir jalan. Dan yang ketiga, mengurangi risiko banjir. Dan yang keempat, menjaga kelestarian tumbuhan dan hewan. Biar tumbuhan dan hewan tetap sehat, kita harus menjaga lingkungan dengan baik ya teman-teman. Dan maka akan timbul berbagai masalah. Apa teman-teman tadi timbul berbagai masalah ya? Itu dinamakan dampak negatif. Negatif tadi itu apa? Manusia merusak lingkungan, maka akan timbul berbagai masalah. Yang pertama adalah banjir. Setiap kali banjir itu harus disalahkan manusia karena tidak menjaga lingkungan dengan baik. Yang kedua, tanah longsor. Yang ketiga, kekeringan. Yang keempat, polusi udara. Lalu saya akan mengganti konsep lagi, menerangkan upaya menjaga lingkungan. Ada beberapa cara sederhana yang dapat dilakukan oleh kita, yaitu tidak membuang sampah sembarangan. Itu harus diterapkan secara baik-baik ya teman-teman. Yang kedua, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Itu ya nggak boleh, harusnya ya kita harus bisa mengendalikan penggunaan plastik tersebut. Dan yang ketiga adalah menanam pohon. Itu harus kita terapkan ya teman-teman, biar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan yang keempat, menghemat air. Itu harus waktu kita di rumah atau di sekolah atau dimanapun, kalau kita melihat ada air yang menggenang, kita harus mematikan. Dan itu yang dinamakan menghemat air. Dan yang ke
5 adalah menghemat listrik. Itu harus ya teman-teman. Dan yang keenam mendaur ulang sampah, dan yang ketujuh mengikuti kerja bakti, dan yang ke-8 menjaga kebersihan sekolah dan rumah. Jika dilakukan bersama-sama, lingkungan akan menjadi lebih bersih, sehat, dan nyaman ya teman-teman. Nah, saya akan menjelaskan tentang hubungan materi dengan IPS. Mengapa materi ini dipelajari dalam IPS ya teman-teman? Nah, karena IPS itu ya mempelajari hubungan antara lingkungan, hubungan antara manusia dengan lingkungan, supaya lingkungan alam tuh maupun lingkungan sosial. Oke. Apa tadi teman-teman? Lingkungan alam dan maupun lingkungan sosial itu menjadi lebih baik karena kita menerapkan atau mempelajari hubungan antara manusia dengan lingkungan. Dan melalui pembelajaran IPS, peserta didik diharapkan mampu memahami bahwa manusia itu tidak dapat hidup tanpa lingkungan. Dan oleh sebab itu, manusia itu harus memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana sekaligus menjaga kelestariannya. Materi ini juga membantu siswa memiliki sikap kepedulian lingkungan sejak usia dini sehingga mereka bisa menjaga kebersihan dalam kelestarian alam. Demikian materi mengenai interaksi manusia dengan lingkungan yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan pedulian kita terhadap lingkungan. Terima kasih atas perhatiannya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.